Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Stiani. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS mata kuliah Sistem Multimedia. Nah, untuk judul kali ini adalah Implementasi Sistem Multimedia dalam Pembelajaran Bahasa pada aplikasi Duolingo. Adapun list of content yang akan saya bahas untuk slide selanjutnya yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu ada elemen multimedia yang digunakan, pengaruh implementasi multimedia, dan penutup. Di latar belakang sendiri, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Nah, perkembangan sistem multimedia yang mengintegrasikan teks, gambar, audio, video, dan animasi telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional menjadi lebih interaktif dan menarik. Dalam konteks pembelajaran bahasa, aplikasi seperti Duolingo muncul sebagai inovasi yang memanfaatkan sistem multimedia untuk menyediakan pengalaman belajar yang adaptif dan menyenangkan. Lalu selanjutnya ke rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalahnya? Pertama itu bagaimana sistem multimedia diterapkan dalam aplikasi Duolingo. Yang kedua, elemen multimedia apa saja yang digunakan dalam aplikasi Duolingo. Yang ketiga, sejauh mana implementasi sistem multimedia pada Duolingo berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran bahasa. Nah, adapun manfaat dan tujuan. Jadi manfaatnya itu adalah untuk menganalisis implementasi sistem multimedia dalam aplikasi Duolingo, juga mengidentifikasi elemen-elemen multimedia yang digunakan di dalam aplikasi Duolingo, dan yang terakhir yaitu menjelaskan pengaruh implementasi sistem multimedia terhadap pembelajaran bahasa di aplikasi Duolingo. Tujuannya ini pertama, menjadi bahan evaluasi bagi pengembang aplikasi pembelajaran bahasa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis multimedia. Lalu yang kedua, membantu masyarakat memahami pentingnya penggunaan sistem multimedia dalam meningkatkan efektivitas belajar bahasa. Lalu sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu aplikasi Duolingo. Jadi Duolingo ini adalah aplikasi belajar bahasa gratis yang menggunakan sistem multimedia berbasis game untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan efektif. Tersedia di berbagai platform seperti di Windows, di iOS, dan juga di website. Nah, Duolingo ini menawarkan lebih dari 100 kursus dalam 41 bahasa. Duolingo menerapkan sistem multimedia interaktif dengan elemen seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang digabungkan dengan metode gamifikasi. Pengguna melatih keterampilan bahasa melalui berbagai latihan. Sementara itu ada juga AI dan machine learning menyesuaikan tingkat kesulitan materi agar pembelajaran lebih personal dan lebih adaptif. Nah, fitur yang disediakan oleh aplikasi Duolingo juga ada teks dan juga audio. Jadi teks ini berisikan tentang kata-kata, kalimat, serta penjelasan tata bahasa. Dan juga diberikan pertanyaan dan jawaban dalam berbentuk teks untuk menguji pemahaman pengguna. Adapun audio, jadi audio ini memberikan pelafalan kata dan juga kalimat dalam bahasa yang dipelajari, dan juga memberikan fitur kepada pengguna untuk merekam suara agar pengguna tahu sejauh mana pengguna baik dalam pelafalan bahasanya. Di sini pun ada untuk video, salah satu video contoh pembelajarannya. Hello! Welcome to Ask Lucy, where people ask me anything and everything. I'm Lucy, and today's call is about scams. But first, here are some words you need to know. Scams. Fake. Furious. Bitter. Hi, Lucy. My name is Sarah. I bought something online, but it turns out it was a scam. Oh dear, Sarah, what happened? I saw a very nice dress on a website. It looked perfect, so I bought it, but it was fake.
It looked perfect, so I bought it. But it was fake. Oh, that's frustrating. I once bought art in Paris that turned out to be painted by a scam artist. That must have been disappointing. I feel so bitter. I can't get my money back. I understand, Sarah. When I found out, I was furious too, but I learned to let it go. How? I can't stop thinking about how dishonest they were. I can't stop thinking about how dishonest they were. I focused on my next adventure. I joined a cooking class and met wonderful people. It made me feel better. Maybe I should do something like that. Any recommendations? Try something fun that keeps you busy. If you stay bitter, it's like carrying wet laundry all day. That makes sense. Thank you, Lucy. I'll find something fun to do. Thanks for listening, and remember, if you have a question, just ask Lucy. Nah, selain dari teks dan audio, Duolingo juga memiliki fitur seperti gambar animasi dan video. Di gambar animasi ini bisa terlihat sendiri ada karakter yang disediakan di dalam aplikasi. Ini ilustrasi dan icon digunakan untuk membantu pengguna memahami arti kata-kata serta memberikan pengalaman visual yang lebih menarik. Dari karakter ini juga memiliki hal daya tarik untuk penggunanya sendiri. Lalu adapun video, nah digunakan dalam beberapa kursus tertentu seperti Duolingo Stories yang menyediakan cerita interaktif dengan teks dan suara. Lalu ada juga video call dengan AI, yaitu dengan video call with Lily. Jadi ini adalah interaksi langsung dengan salah satu karakter AI yang ada di Duolingo. Jadi kita bisa seperti video call gitu. Introducing Video Call, a new way to practice your language skills. Oh, hey. How's your job going? Hey Lily, it's going super well. Nice. What's your favorite thing about work these days? Probably my colleagues, I really like working with them. That sounds like my nightmare. Anyway, I gotta go. Bye for now. Practice real-world conversations stress-free with Lily on Duolingo. Selain itu, aplikasi Duolingo ini sangat interaktivitas. Jadi latihan berbasis pilihan ganda, mencocokkan kata, mengetik jawaban, merekam suara, pengucapan langsung dengan teknologi pengenal suara, ya seperti yang tadi saya bilang. Lalu ada juga fitur leaderboard dan sistem streak memberikan dorongan bagi pengguna untuk terus belajar secara konsisten. Jadi ini adalah seperti notifikasi kalau misalnya kita perlu belajar agar si streaknya ini nggak mati gitu. Ini ada satu video, contoh video yang menjelaskan tentang Duolingo. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengaruh implementasi sistem multimedia terhadap efektivitas pembelajaran. Nah, pertama yaitu meningkatkan retensi dan daya ingat. Penggunaan gambar, suara, dan latihan interaktif membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Lalu juga membantu pemahaman yang lebih baik. Audio yang diintegrasikan dengan teks memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara tulisan dan pelafalan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Sistem gamifikasi seperti level, XP, streak, dan leaderboard itu membuat pengguna lebih termotivasi untuk belajar setiap hari. Lalu yang keempat ada pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Nah, penggunaan AI dalam Duolingo ini memungkinkan pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan pengguna. Dan yang terakhir yaitu mempermudah akses ke pembelajaran bahasa. Berkat integritas multimedia, pengguna bisa belajar kapanpun dan di mana saja.
dengan menggunakan smartphone atau komputer tanpa perlu fisik seperti seorang guru yang perlu hadir gitu. Nah, kesimpulannya yaitu implementasi sistem multimedia dalam aplikasi Duolingo berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa melalui integrasi berbagai elemen multimedia seperti teks, audio, gambar, animasi, dan gamifikasi. Duolingo mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.